Halo semuanya, kalau kamu baru mau mulai main Arduino, pas banget nih. Hari ini kita bakal siapin software paling penting yang bakal jadi pusat komando buat semua proyek keren kamu nanti. Oke, siap. Pertanyaan ini kelihatannya sih simple ya, tapi jawabannya itu yang bakal ngebuka pintu ke dunia kreativitas tanpa batas. Anggap aja ini misi pertama kamu, siapin semua peralatan biar ide-ide di kepala kamu bisa jadi kenyataan. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari nol ya, mulai dari download softwarenya, instalasi, terus kita bahas soal driver, ini penting banget. Lalu kita lihat-lihat sedikit softwarenya, dan puncaknya kita coba upload program pertama kita. Yuk kita mulai. Baiklah, mari kita mulai misi ini. Alat pertama dan paling utama dalam petualangan Arduino kamu adalah software yang namanya Arduino IDE. Anggap aja ini jembatan antara imajinasi kamu dan papan sirkuit yang ada di tangan kamu. Jadi, ide itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini bengkel digital kamu. Disinilah tempat kamu nulis perintah atau yang biasa disebut kode, terus kamu periksa lagi kodenya, dan kalau udah oke, kamu kirim ke otaknya si papan Arduino. Semua dalam satu tempat. Praktis kan? Oke, saatnya beraksi. Kita akan download softwarenya. Ada satu aturan penting nih, dan tolong diingat baik-baik ya. Selalu download dari situs resminya. Kenapa? Biar kita terhindar dari virus, bug, atau software yang nggak stabil. Oke, ini dia langkah-langkahnya. Gampang kok. Pertama, buka browser, terus ketik arduino.cc. Begitu masuk, cari tab software. Nah, di sini kita cari versi 1.8.x. Ini versi yang paling stabil dan terbukti handal. Cocok banget buat pemula. Tinggal pilih sistem operasi kamu, Windows, Mac, atau Linux, terus klik Just Download. Beres! Kalau filenya sudah selesai di-download, sekarang waktunya instalasi. Prosesnya sih gampang, tapi ada beberapa detail penting yang harus kamu perhatikan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pas installernya jalan, kamu bakal lihat tampilan kayak gini. Nah, tips paling penting dari saya, jangan ubah apa-apa. Biarin aja semua kotaknya tercentang, terutama yang tulisannya Install USB Driver. Serius deh, ini bakal nyelamatin kamu dari pusing di kemudian hari. Tinggal klik setuju, next, dan install. Nah, selama proses instalasi, kadang-kadang Windows suka nanya-nanya. Muncul pop-up gitu minta izin buat install driver. Jangan ragu ya, langsung aja klik install. Ini normal kok, tujuannya biar komputer kamu nantinya bisa ngobrol sama si Arduino. Oke, kita masuk ke bagian yang sering banget bikin pemula bingung. Beneran deh. Jadi penting banget buat ngerti bedanya papan Arduino yang resmi sama yang kloningan. Karena ini kunci biar koneksinya lancar jaya. Coba deh lihat bedanya di sini. Yang kiri itu papan resmi, biasanya dia pakai chip ATmega 16U2. Enaknya drivernya itu udah otomatis keinstall bareng ide yang tadi kita install. Nah, yang kanan ini papan kloningan yang populer banget, biasanya lebih murah. Dia seringnya pakai chip yang beda, namanya CH340. Nah, ini dia kuncinya. Chip ini butuh driver tambahan yang harus kita install sendiri secara manual. Tapi tenang aja, kalau kamu pakai papan yang kloningan, install drivernya gampang banget kok. Cukup buka Google, cari CH340 driver, download dari situs yang kelihatannya terpercaya, terus jalanin aja installernya. Biasanya cuma klik-klik doang, selesai. Komputer kamu langsung bisa kenalan sama papan Arduino-mu. Oke, IDE udah keinstall, driver juga udah beres. Sekarang kita buka softwarenya dan atur dua hal paling penting sebelum kita mulai ngoding. Ini buat mastiin softwarenya tahu persis dia lagi ngobrol sama hardware yang mana. Pengaturan pertama yang krusial banget, port. Gini deh, kalau kamu mau ngobrol sama orang, kamu harus tahu namanya kan? Nah, sama persis. Kita harus kasih tahu si IDE, aku lagi pakai Arduino Uno nih, atau mungkin Nano, atau Mega. Caranya gampang. Tinggal ke menu Tools, pilih Board, terus klik model yang kamu punya. Pengaturan penting kedua adalah port. Anggap aja ini kayak nomor telepon. Pas kamu colokin Arduino-mu, komputer ngasih dia nomor unik, namanya port com. Tugas kita cuma mastiin ide nelpon ke nomor yang bener. Buat ngecek nomornya berapa, kamu bisa buka Device Manager di Windows. Kalau udah tahu nomornya, balik lagi ke ide, terus pilih port yang sama di menu Tools. Nah, ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Semua persiapan tadi itu tujuannya buat saat ini. Kita bakal upload program pertama kita dan lihat bukti nyata kalau semuanya berhasil. Pertama, pastiin Arduino kamu udah nyolok ke komputer. Udah? Oke. Sekarang, di dalam IDE, kita buka program contoh. Caranya ke menu File, Examples,
Basics, terus pilih Blink. Ini tuh program Hello World-nya dunia hardware. Eits, sebelum lanjut, cek sekali lagi ya, di menu Tools, pastiin board sama portnya udah bener. Wajib! Sebelum di-upload, ada baiknya kita klik tombol verifikasi dulu, yang ikonnya tanda centang itu. Ini gunanya buat ngecek kode kita, ada yang salah ketik atau error nggak. Anggap aja kayak ngecek ejaan sebelum ngirim email penting. Nah, kalau verifikasinya udah berhasil dan gak ada error, baru deh kita klik tombol upload yang ikonnya panah ke kanan. Proses ini bakal ngirim kode yang udah dicek tadi langsung ke otaknya si papan Arduino. Nanti, kamu bakal lihat ada tulisan-tulisan jalan di bagian bawah layar IDE. Nah, momen ajaibnya itu pas muncul tulisan "dan uploading". Itu tandanya misi berhasil. Kode kamu sekarang udah ada di dalam papan Arduino. Dan sekarang bagian paling serunya, coba deh alihin pandangan kamu dari layar komputer dan lihat papan Arduino kamu. Perhatiin baik-baik, seharusnya ada satu lampu LED kecil yang mulai kedap-kedip. 1 detik nyala, 1 detik mati. Itu dia, kamu baru aja menghidupkan benda mati pakai kode. Selamat, misi selesai. Kamu udah berhasil ngelewatin langkah pertama dan yang paling penting, kamu udah bisa nyuruh dunia digital buat ngendaliin dunia fisik. Sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi habis ini mau bikin apa ya? Selamat datang di dunia Arduino, selamat berkarya.